Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiyah Ibn Malik dengan membaca Taudih wa Bayan karya Syekh Sa'id hafizahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan penjelasan bait yang ke-9 kemarin yang belum selesai kita baca, penjelasan antara kalam, kalim, qaul. Iya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih wal qawlu a'ammu minhuma fayuqalu umumun wa hususun mutlaqun bima'na anna al qawla a'ammu minhuma mutlaqan wa huma ahassu minhu fa kullu kalamin. Coba kasih dekat sedikit anunya. Fa kullu kalamin wa kalimin qaulun wala aksa fahunaka qaulun laysa bikalamin wala kalimin mithlu zaidin qad yu'am atabnu malik biqad wa zahiruha annaha tufidu taqlila falau akhadna bi zahiril lafzi lakulna huwa taqlilun nisbiyun bi'tibarin ay bi'tibaril ma'nal istilahi wal ma'nal lughawi. Wal arabu lam ta'rifil kalimata annaha qaulun mufradun. Famathalan kharaja zaidun minal baiti lam ta'rifil arabu anna kharaja kalimatun wa zaidun kalimatun wa min kalimatun wal baitu kalimatun. Wa innama hadha fi istilahin nuhati yaquluna al kalimatu qaulun mufradun. Fal kalimatu indal arabi tutlaku 'alal jumalil mufidati fa idza aradna anna al ma'na al lughawiyya faqad huna takunu litahqiqi qawlan wahidan fa idza aradna al ma'na al istilahiyya wal lughawiyya fatakunu qad litaklili ay bin nisbati li istilahin nuhati wa illa fahiya kathiratun fil lughatil arabi bal hiya al aslu fi lughatil arabi. Baik. Jadi lanjutannya kemarin sudah jelaskan ada kalam, ada kalim. Kemudian belum berkata wal qawlu a'am. Dan qaul itu lebih umum minhuma daripada keduanya. Qaul itu lebih umum daripada keduanya, itu daripada kalam dan kalim. Fayuqalu, maka dikatakan umumun wa khususun mutlakun. Berarti ada namanya umum khusus secara mutlak. Ada umum khusus secara mutlak. Apa maksudnya itu umum khusus secara mutlak? Belum jelaskan lagi. Annal qawla a'ammu minhuma mutlaqon. Qaul lebih umum dari keduanya secara mutlak. Artinya karena setiap qaul pasti bisa dibilang kalim dan kalam. Paham kan? Berarti dia lebih umum secara mutlak. Wahuma akhassu minhu. Sementara keduanya lebih khusus daripada qaul. Ini namanya umum dan khusus secara mutlak. Fakullu kalamin wa kalimin qaulun. Maka setiap kalam dan kalim itu adalah qaul. Tapi wala aks. Tidak sebaliknya. Tidak semua qaul itu kalam. Tidak semua qaul itu kalim. Antum paham ini? Kan gini. Kalam itu kan harus mufid. Nah, sementara kalim harus apa? Lebih dari 2 huruf. Kalau qaul, biar 1. Lebih dari 2 kata kan kalau kalim. Nah, sementara qaul, biar 1 kata. Itu sudah dinamakan apa? Qaul. Makanya dia bilang, kalau antum bilang gini, ja'a zaidun, qaul, qaul dan kalim. Ikan begitu. Kalau bilang, doroba zaidun aliyan. Kalimah, kalim, kalim. Qaul, qaul. Tapi saya bilang zaid. Kalam, bukan. Kan begitu. Kalim. Kalim. Bukan. Tapi qaul. Qaul. Apa maksudnya nih? Jadi setiap kalam. Kalim. Qaul. Tapi tidak semua qaul. Kalim. Kalam. Itu namanya umum wa khusus mutlak. Antum bisa pahami ucapan penulis ini? Ini yang beliau katakan. Kemudian. Jadi ini qaul, kalam, kalim lebih khusus. Ia lebih khusus. Berarti wahuma akhassu minhu, keduanya lebih khusus darinya. Setiap kalam, kalim adalah qaul, tapi tidak sebaliknya. Tidak semua qaul adalah kalam, tidak semua qaul adalah kalim. Paham ini ucapan penulis ya?
Tidak semuanya. Fahunaka qaulun laisa bikalam. Lihat contoh nyatanya. Di sana ada namanya qaul tapi bukan kalam. Wala bikalim, bukan pula kalim. Bukan kalam, bukan kalim. Contohnya apa? Mitlu Zaid. Seperti Zaid. Coba kalau antum ditanya, Zaid kalam, otomatis bukan. Karena dia tidak mufid. Kemudian kalim, otomatis bukan. Karena berapa kata ini? 1, 2 kata saja. 2 kata saja. Itu bukan kalim. Apalagi 1 kata. Apalagi 1 kata. Ini Masya Allah. Kemudian kata beliau. Qada yu'am. Qada yu'am. Ata Ibnu Malik beqada. Rahimahullah. Ibnu Malik mendatangkan kata qada. Wa dhahiruha annaha tufidu taklil. Yang nampak dari ucapan Ibnu Malik ini memberikan faedah sedikit, jarang. Itu antum bilang kadang dimaksudkan. Kan begitu nanti artinya, terkadang. Iya. Falau akhadna bi dhahiril lafzi, kalau kita mengambil dhahir lafaz dari Ibnu Malik ini, lakulna, maka kita akan katakan huwa taqlilu nisbi, dia adalah terkadang ya, tapi nisbi. Terkadangnya di sini adalah dilihat dari penyandarannya kemana. Kalau dilihat dari penyandarannya ke istilah ulama nahwu, betul terkadang bermakna, ya, paham ya? Kadang bermakna seperti itu. Tapi kalau dilihat dari makna secara bahasa, enggak. Karena secara bahasa memang, ya, al-kalimah qaulun mufrad itu secara bahasa enggak masuk di situ. Karena secara bahasa al-kalimah malah bermakna kalam. Anda paham ini? Secara bahasa. Lihat dulu uraian penulis. Jadi ini namanya taklil tapi nisbi. Dilihat dari penyandarannya. Bi'tibar, ya, dilihat dari bi'tibaril makna istilahi. Itu terkadang kata kalam, ya, terkadang kata kalim bermakna apa? Kalam. Atau terkadang kata kalam bermakna kalim. Bisa begitu. Dilihat dari makna istilahi. Coba lihat dulu makna istilahi. Apa makna kalam? Kita kembali dulu makna istilahi kalam. Wal lafdul murakkabul mufidu bilwadi. Itu kalam. Terus kalam secara istilah, kalim. Qaulun mufradun. Kemarin al-kalimah. Qaulun mufradun. Paham tak? Setelah itu beliau bilang, kadang yang diinginkan dengan kalimah adalah kalam. Itu apa itu? Yaitu lafdun, murakkabun, mufidun, bilwad'i. Ini ada masalah. Nanti kita kembali dulu ke situ. Jadi ada kalam, ya, ada kalimah. Kalam, lafdun, ya, lafdun, murakkabun, ya, mufidun. Mufidun, bilwad'i. Bilwad'i. Kemudian kalimah, apa? Qaulun, qaulun, mufradun. Ya. Ini kalam, ini kalimah. Terkadang datang kalimat, tapi yang diinginkan dengannya adalah makna kalam. Terkadang beliau bilang, terkadang. Tapi kata terkadang ini ada sedikit kritikan. Ini dilihat dari sisi apa? Kalau terkadang kalimat bermakna kalam, maksudnya menurut istilah ulama nahwu, betul. Terkadang kalimah maknanya apa? Kalam. Karena kadang orang Arab bilang ja'a Zaidun hadhil kalimah. Kalimah ini pakai kata kalimah. Padahal dia siapa? Kalam. Terkadang. Paham ini? Betul Ibnu Malik gunakan kata kode. Kan kode yu'am. Kode yu'am.
kadang yang dimaksudkan dengan kalimat adalah kalam. Secara istilah. Tapi kalau dilihat dari makna secara bahasa, itu kalimat secara bahasa memang jumlah mufidah. Ini masalahnya. Menurut istilah orang Arab, kalau dia bilang kalimat, itu jumlah yang sempurna. Paham ya? Secara bahasanya. Secara bahasa. Jadi kalau kita lihat secara bahasa memang makna kalimat adalah kalam, maka kata kode yu'am kadang dimaksudkan ini salah makna kadang di sini. Karena memang aslinya itu maknanya secara bahasa. Cuman secara ulama nahwu ini maknanya qaulun mufradun. Jadi dilihat di sisi apa yang dia mau. Dilihat di sisi apa yang dia mau. Makanya kata penulis kode yu'am, kata kode di sini masalah. Iya. Atau Ibnu Malik bikode. Ibnu Malik mendatangkan kata kode. Dohirnya itu memberikan faedah terkadang. Kalau akhot nabi dohiril lafad. Kalau kita ambil ini dohir lafad. Lakulna maka kita akan katakan. Huwa taklilun nisbi. Dia adalah sedikit dilihat dari sisi. Bi'tibar dilihat dari sisi. Ay bi'tibaril makna istilahi. Dilihat dari makna istilahi. Maka terkadang makna kalam itu kalimah. Terkadang itu kalimah bermakna kalam secara istilahi. Wal makna lugawi dan dilihat dari makna bahasa. Wal arabu, sekarang kita kembali ke bahasa Arab. Dan orang Arab, kan tadi ahli nahwu. Ini orang Arab, lam ta'rifil kalimah anha qaulun mufrad. Mereka tidak tahu kalimat itu qaulun mufrad. Paham ini? Jadi kita lihat sekarang adalah, kalau memang ahli nahwu, kalimat adalah qaulun mufrad. Tapi kalau kita kembali ke orang Arab, mereka tidak pernah bilang itu kalimat qaulun mufrad. Tidak. Dipahami ini? Dilihat dari siapa yang menggunakannya. Orang Arab tidak mengenal itu. Famatalan, misalnya, kharaja Zaidun minal baiti. Kharaja Zaidun minal baiti. Lam ta'rifil Arab anna kharaja kalimah. Orang Arab tidak tahu kalau kharaja itu kalimah, Zaid kalimah, min kalimah, al-bait kalimah. Tidak. Innama hadha istilahun, innama hadha fi istilahin nuha. Kita bilang begini, kharaja kalimah, Zaid kalimah, min kalimah, bait kalimah, itu menurut siapa? Menurut siapa itu? Ahli nahwu. Itu menurut ahli nahwu, itu kalimah. Maksudnya perkata itu kalimah. Menurut istilahnya siapa? Ahli nahwu. Ini istilahnya nahwu. Iya. Yaqulun, mereka katakan al kalimatu qaulun mufrad. Ini istilah ulama nahwu. Kalimah itu qaulun mufradun. Fal kalimatu indal Arab sekarang. Kalimat menurut orang Arab. Kan beda istilahnya nahwu sama orang Arab. Tutlaku ala digunakan di atas apa? Maksudnya inda al kalimah indal Arab. Maksudnya lugotan secara bahasa. Iya, kan indal Arab maksudnya selugotan secara bahasa. Maka kalimat menurut orang Arab tutlaku alal jumlah mufidah. Itu kalimat menurut orang Arab digunakan di atas jumlah yang sempurna. Arti yang gini, kalimat menurut orang Arab bermakna kalam. Kalimah menurut orang Arab bermakna apa? Kalam. Karena kalam apa artinya? Jumlah mufid. Jumlah mufid. Fa'idha arodnan makna lugawi. Maka kalau kita menginginkan makna lugawi. Faqadahuna takunu littahqiq qaulan wahidan. Kalau kita menginginkannya adalah dengan makna lugawi. Makna lugawi. Maka kode di sini. Kode dalam ucapan penulis tadi. Bermakna tahqiq, yang bermakna sungguh. Qaulan wahidan, itu satu pendapat. Jadi antum terserah. Antum inginkan kalimah bermakna lugawi atau bermakna istilahi. Kalau antum inginkan makna istilahi, maka terjemahkan terkadang diinginkan dari kalimah adalah kalam. Tapi kalau antum ingin maknakan dengan makna apa? Lugawi, maka antum bilang sungguh. Terkadang kalimah itu, bukan terkadang, sungguh kalimah itu diinginkan darinya kalam. Karena kalimat juga bisa bermakna apa? Jumlah mufidah. Jadi tergantung antum maknakan kode di sini apa. Tentunya kalau kita melihat, ini kan Ibnu Malik memaksudkan istilah nahwu. Berarti makanya kita terjemahkan apa? Terkadang. Kan belum kan sudah bilang di awal toh. Belum sudah bilang di bait kan di awal. Kalamuna
Labdun mufidun kastakim. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Paham kan? Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Wa kilmatun biha kalamun qadayu am. Ini kan belum sudah buka dengan ucapan apa di awal? Kalamuna. Kalam menurut kami. Berarti kalimah juga menurut kami. Makanya diartikan terkadang kalimah bermakna apa? Kalam. Karena menurut kami. Kami di situ siapa? Ahli nahwu. Ahli nahwu. Itu yang dimaksudkan. Terus kita masuk setelahnya. Bait yang ke-10. Qala Ibnu Malik bil jarri wat tanwini wan nida'i wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kata beliau, yaitu belum melanjutkan sekarang pembahasan alamat isim. Bil jar, dengan jar, wat tanwini dan tanwin, ini pembahasan mudah. Wa al, wan nida. Oh, ini alamat tambahan di sini. Tambahan alamat isim. Dengan jar, kasro, wan nid, tanwin, wan nida. Ketika dia dipanggil. Kan kalau kita panggil maka pasti isim. Iya kan? Ya Zaid, ya Muhammad, ya Abdullah, ya Rojul, ya Rojulan. Iya kan? Ini tanda isim berikutnya. Wan nida, panggilan. Wa al dan al. Wa musnadin lil ismi. Dan ketika disandarkan untuk isim, tamyizun hasol. Lil ismi tamyizun hasol. Yaitu hasolat tamyizun lil ismi. Terjadi pembeda untuk isim. Maksudnya terjadi tanda untuk isim. Ya, jadi dengan adanya jar, tanwin, nida, al, dan musnad, isim dapat dibedakan dari yang lainnya. Itu maksud arti susunannya. Kalau tadi itu kalau kita artikan satu-satu jadi bingung. Tapi kalau kita kembalikan sisi semuanya, karena tamyizun hasol, yaitu hasolat tamyizun lil ismi. Begitu aslinya. Hasolat tamyizun lil ismi. Karena tamyizun fa'il. Tapi ini aneh. Fa'il kok bisa di depan? Itu syair. Paham kan? Hasolat tamyizun lil ismi. Ya, jadi dengan jar, tanwin, nida, al, musnad, isim dapat dibedakan dari yang lainnya. Dapat dibedakan dari yang lain. Ini tanda isim. Kita baca syarah. Qala syarih syara'an nazim rahimallah bidzikril alamati allati yufarraqu biha bainal asma'i wal af'ali wal hurufi. Faqala idza aradta tamyizal ismi fahuwa yahsulu biwahidin min khamsatin al jarru wat tanwinu wan nida'u al isnadu. Baik. Kata beliau syara'an nazimu, penulis memulai rahimahullah bidzikril alamati, dengan menyebutkan tanda allati yufarraqu biha yang dibedakan dengannya bain al-asma'i wal af'ali wal huruf, yang dibedakan dengannya antara isim, fi'il dan huruf. Faqala, maka beliau berkata, idza aradta tamyizal ismi, kalau kamu ingin membedakan isim, fahuwa yahsulu biwahidin min khamsah, maka dia terjadi dengan 1 dari 5. Kalau antum dapat 1 dari 5 ini, maka dia isim. Jar, tanwin, nida, al, dan isnad. Summa qala wa laysal muradu an tudhkara jami'uha fil ismi. Innamal muradu an yaqbala alamatan minha aw akthar. Bil jarri wal jarru yakunu bi ahadi hurufil jarri awil mudafi aw bit tabi'iyati aw bil mudafi aw bit tabi'iyati misli bismillahirrahmanirrahim wa tanwini fathatani aw dhammatani aw kasratani mislu zaidun qa'imun. Wan nida walaysal muradu ma dakhalat alaihi ya al munada wa innamal muradu kullu ma haqquhu an yunada misl ya zaidun, ya zaidu, ya rajulu, ya muslimuna. Amma qauluhu ta'ala qala ya laita qaumi ya'lamun faya dakhalat ala mahdhufin wa taqdiru ya haula ilaita qaumi ya'lamuna. Baik. Kata penulis, walaisal muradu an tudhkar jami'uha fil isim, tapi bukan diinginkan disebutkan seluruhnya pada satu isim. Enggak ya? Anda paham ini ucapan? Artinya alamat isim ada 5.
bukan berarti semua isim ada di situ. Alamatnya itu. Paham kan? Kan kadang dalam satu isim kita dapat satu tanda atau dua tanda atau tiga tanda. Iya kan? Yang penting inilah tanda isim. Innamal muradu tiada lain dimaksudkan ayyakbala alamatan minha. Dia menerima satu tanda darinya. Jadi kapan dia menerima satu tanda darinya sudah itu isim. Au aksar atau lebih dari satu. Bil jar, ini alamatnya berikutnya. Dengan jar. Wal jarru yakunu bi ahadi hurufil jar. Jar itu terjadi dengan salah satu huruf jar. Au bil mudhaf atau karena dia mudhaf. Au bit tabi'iyah atau karena ikut. Jar itu kan ada tiga toh. Jar itu bisa tiga. Karena huruf jar, karena mudhaf, karena ikut sebelumnya. Masya Allah. Artinya gini, sekarang ini kita tidak seperti buku awal. Buku awal dulu kan dengan alamat isim adalah adanya huruf jar. Paham kan? Atau ketika di kasroh. Adanya kasroh. Enggak, sekarang lebih umum lagi. Majrur itu kalau dia ada huruf jar masuk. Atau karena dia sebagai mudhafun ilai. Atau sekarang karena dia ikut kepada majrur. Jadi sudah umum karena kita sudah tahu semua bab nahwu sebelumnya. Misal, contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan ini contoh. Bismi, karena ada huruf jar. Allahi, karena mudhafun ilai. Ar-Rahmani, karena naat. Ini contoh untuk tiga-tiganya. Jar itu bisa tiga. Bisa karena huruf jar, bismi. Bisa karena mudhafun ilai. Allahi, bisa karena naat. Ar-Rahmani. Kan tiga itu. Semua ini isim. Semua ini adalah isim. Karena majrur. Karena majrur. Wat tanwini. Alamat berikutnya adalah tanwin. Alamat berikutnya adalah tanwin. Tanwin itu apa? Fathatan, dhammatan, kasrotan. Dua fathah, dua dhamma, dua kasroh. Misal contoh, Zaidun qaimun. Maka Zaidun isim karena tanwin. Qaimun isim karena tanwin. Mudah kalau itu. Iya. Wan nida, kemudian tanda isim berikutnya nida. Panggilan. Walaisal muradu madakholat alaihi ya'un munada. Bukan yang diinginkan adalah apa yang kemasukan ya nida. Bukan. Tidak semua yang kemasukan ya nida antum bilang isim. Bukan. Tapi apa yang diinginkan? Wa innamal muradu. Tiada lain yang diinginkan adalah kullu ma haqqahu ayunada. Semua yang bisa dipanggil. Oh ini ketelitiannya. Jadi bukan semua yang kemasukan huruf ya langsung antum bilang isim. Karena kemasukan huruf ya, bukan. Yang dimaksud di sini adalah semua yang bisa dipanggil. Artinya kalau ada yang kemasukan huruf nida tapi dia tidak bisa dipanggil, bukan berarti dia isim. Beliau akan contohkan sebentar. Misal contoh ya Zaidu memang bisa dipanggil. Ya rojulu bisa dipanggil. Ya muslimun bisa dipanggil. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, Qala ya laita qaumi ya'lamun. Laita, apakah isim? Kemasukan ya? Bukan. Laita tidak bisa dipanggil. Karena laita bukan orang. Iya. Faya dakhalat alah mahdhuf. Maka ya di sini bukan masuk ke laita. Tapi ya di sini masuk kepada sesuatu yang hilang. Apa takdirnya? Wat takdir. Ya haula'i laita qaumi ya'lamun. Paham kan? Paham ini jadinya. Ya haula'i. Haula'inya dihilangkan. Kemudian ya-nya akhirnya masuk ke laita. Jadinya ya laita. Nah, berarti ini dia masuk kepada isim yang dihilangkan. Terus. Summa qala syarih mislu ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul jab'a fis samawati wal ard. Ala qira'ati man yukhrijul jab'a fis samawati. Kenapa najab'a? Yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Ala qira'ati man khaffafa ala al-Kisai wa Abu Ja'far warwaisi. Fa'ala harfu tanbihin wa istiftahin wa ya harfu nida'in wal munada mahdhufun. Walaka fi misli hadha wajhani wa kadzalika fi ya laita qaumi wa qauli syair ya argamallahu anfan anta hamiluhu ya zal khana wa maqaliz zuri wal khatali. Al awal an taj'ala ya harf tanbihin
wala iskala hina idzin li'annaha laysat linnida'i. Wathani an yuqala al-munada mahdhufun wa taqdir ya qaumi isjudu wa ya haula ilaita qaumi ya'lamuna wa ya hadza arghamallahu anfan. Baik. Masya Allah. Wa mithil dan contoh lain, ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Mana ya nidanya? Mana ya nidanya ini? Siapa tahu? Itu yasjudu. Kadang kita kira itu fi'il mudhari, kan ada ya-nya. Bukan, itu bukan fi'il mudhari, itu adalah fi'il amr. Usjudu. Ya-nya ya usjudu. Ya usjudu itu aslinya. Tapi karena ketemu sukun, dihapus semua alifnya. Yasjudu. Jadi hati-hati. Itu bukan fi'il mudhari. Masa fi'il mudhari majzum tidak ada alif penjazamnya? Kan kita akan mengatakan kalau ini yasjudu fi'il mudhari, berarti dia majzum dengan penghilangan nun. Apa alif penjazamnya? Bukan, ini fi'il amr. Ini fi'il amr. Yasjudu aslinya apa? Ya haula ya antum usjudu. Usjudu. Paham ini? Cuman ketemu dua sukun. Ya, jadi ini di Quran ya. Menyatu ya nidanya dengan fi'il amr setelahnya. Lihat. Ala qiraati man khaffafa ala. Atas orang yang membaca ringan ala. Itu ya syaratnya. Bagi membaca ala. Karena kalau membaca Allah yasjudu pas. Itu fi'il mudhari yang dinasab dengan siapa? An. Apa maksudnya? Jadi ini bagi orang yang membaca Allah. Bukan yang membaca Allah. Kalau membaca Allah berarti memang dia fi'il mudhari. Mansub dengan penghilangan nun. Antum bisa paham ini ucapan? Jadi makanya beliau bilang bagi orang yang membaca ringan ala, yaitu Al-Kisai, Abu Ja'far dan Ruwais. Itu yang membaca ringan. Iya, dari ahli qiraah yang 7. Fa'ala harfu tambi. Maka ala di situ huruf tambi sama dengan ha. Huruf tambi. Tahu huruf tambi ya? Huruf yang supaya memperhatikan setelahnya. Iya. Huruf tambi jadinya bukan an la dari an bersama la, bukan. Huruf tambi. Iya. Wastiftahin dan berfungsi untuk membuka kalimat. Ala inna awliya Allah. Huruf istiftah. Huruf bermakna yang membuka kalimat. Waya harfu nida. Sementara ya huruf nida. Ya yang mana itu supaya nanti antum tidak bingung. Ya yang ada pada yasjudu. Itu maksudnya. Ya yang ada pada yasjudu huruf nida. Wal munada mahdhuf. Dan munadanya dihilangkan. Karena masa kita panggil fi'il amr? Ya kan? Kan huruf munada ini kan menjadi tanda untuk apa? Isim. Nah, ini ada isim yang dihilangkan. Iya. Walaka fi mithli hadza wajhan. Sekarang apa i'rab kita dan sisinya? Boleh bagi kamu dalam contoh seperti ini dua sisi selalu. Kadzalika demikian pula pada contoh ya laita qaumi sama boleh dua bisa sisi. Disebut wa qalu syair demikian pula ucapannya penyair ya arghamallahu anfan. Ya arghama. Kenapa al-kalim? Kan fiil setelahnya. Katanya nida itu alamat isim. Kenapa kalam? Ini sama tadi. Boleh nanti dua sisi. Karena ya arghamallahu anfan anta hamiluh. Berarti ya dalkhona wa maqaliz zuri wal khatali. Kalam. Lihat. Kalau dia boleh kamu dua sisi. Pertama umum antu ja'ala ya harfu tambi. Kalam. Boleh pertama antum jadikan ya itu huruf. Boleh antum jadikan ya harfu tambi wala iskala hina idzin. Kalau ketika itu tidak ada muskilah. Tidak ada masalah. Li'annaha laysat linnida. Karena dia bukan untuk nida berarti. Antum boleh jadikan ya itu huruf tambi. Ini seperti khusus tambi. Khusus apa? Berarti setelahnya huruf tambi kan setelahnya bisa isim, bisa huruf, bisa fi'il. Berarti tidak ada masalah. Tidak. Tiga kata. Tidak ada masalah. Berarti khusus dari satu baik syair tadi. Tidak ada masalah ayat tadi. Tidak ada masalah semuanya. Karena dia di sini sebagai huruf tambi. Sebagai huruf tambi. Kemudian yang kedua ayuqal al-munada mahdhuf. Apa namanya ini? Yang kedua antum jadikan ya-nya huruf apa namanya ini? Dan munadanya dihilangkan. Takdirnya ya qaumis judu. Kenapa dibilang al-kalimi? Ya qaumis judu.
Karena wa ya haula ilaita qaumi ya'lamun wa ya hada arqamallahu anfan. Ini hanya dua. Itu kalau antum jadikan dia huruf nida, ini tiga. Berarti setelahnya ada isim yang dihilangkan. Tidak. Kalau antum jadikan dia huruf tambi, ya kan? Maka tidak ada masalah. Tidak perlu antum bilang ada isim yang dihilangkan. Antara dua ini ada keumuman, ada kekhususan. Syarih wal ahsan fi ala yasjudu. Itu ada keumuman. Umumnya kalau dia tiga dan mufid dibilang kalam bisa bilang kalim. Dan kalau dua mufid namanya kalam. Itu khusus. Kalau dia tiga tapi tidak mufid, dan yang paling bagus namanya kata kalim. Ala yasjudu itu namanya hanya huruf nida. Karena ala yang sebelumnya itu mendahului atasnya itu kan sudah menjadi huruf tambi. Masa huruf tambi kemudian huruf tambi lagi yang paling bagus dalam artian yaknya huruf nida. Huruf tambinya mana? Yang sebelumnya ala, karena wa minal muqarrar termasuk perkara yang sudah tetap annahu bahasanya la yatawala harfan, tidak berturut-turut dua huruf bimaknan wahid yang sama artinya, iya kan? Makanya ya ketika ada sudah satu huruf yang bermakna tambi, maka ya anda boleh sebagai tambi. Kita katakan ya sebagai huruf apa? Huruf nida. Itu dia. Kemudian alamat berikutnya. Summa qala wa'al wal muradu biha al at-ta'rifiyah awiz zaidah awil mausulah indal jumhur. Wa amma mis alhaakum takatsur fa'al huna asliyah fala yuqal alhaakum ismun bidalil al. Wa musdanil ismi tamyizun hasal yahtasul ism anil fi'l wal harf bil isnadi ilaihi ay al hadithi anhu fa zaid min qawlika qama zaidun ismun li'annaka haddatsa anhu bil qiyam wa hadhihi al alamatu anfa'ul alamatil madhkuratil ismi wa biha stadlalna ala al ismiyatil dhama'ir raf'i ka kumna wa kumtu ala tara annaha la tuqbalu alamatan ghairaha. Baik. Jadi kata beliau al termasuk alamat berikutnya adalah al. Yang diinginkan dengannya al membuat ma'rifah atau tambahan atau mausulah menurut jumhur. Pokoknya semua al membuat apa? Semua al itu tanda isim. Semua al itu tanda isim. Iya. Adapun pada contoh alhaakumut takatsur, maka al pada di sini asliyah kan alha. Kan bukan al alif lam ini. Ini apa? Fi'il. Alhaakumut takatsur, alha fi'il. Al di sini al asliyah. Falyaqul alhaakum isim bidalili al. Ya. Enggak boleh antum katakan alha isim. Kenapa? Ada al. Enggak. Al di situ al apa? Al asli. Wa musnadun lil ismi tamyizun hasal. Itu bait setelahnya. Dan musnad itu untuk isim bisa dibedakan dengan yang lainnya. Yaitu yaktasul ism anil fi'il wal harf. Yaitu khusus untuk isim. Terkhusus untuk isim dari fi'il dan huruf. Bil isnadi ilai dengan penyandaran kepadanya. Yaitu al hadithu anhu. Bisa juga dikatakan al hadithu anhu. Sebagaimana di kotur nada. Bercerita tentangnya. Menceritakan tentangnya. Maka Zaid misalnya dari ucapan kamu. Koma Zaidun. Zaid berdiri. Berarti antum ceritakan kalau Zaid berdiri. Antum sandarkan berdiri kepada Zaid. Oh berarti dia Zaid isim. Zaid isim. Lihat. Zaidun ismun. Li'annaka haddatsa anhu bil qiyam. Karena kamu cerita tentangnya dengan berdiri. Ini alamat yang paling bermanfaat dari alamat yang disebutkan untuk isim. Karena dengannya kita berdalil akan keisimannya dhamir rafa. Dengan isnad ilai ini kita berdalil akan isimnya ya dhamir rafa. Seperti kumna, kumtu. Dari mana kita tahu na itu isim? Dari mana itu tu kita tahu isim? Karena kita sandarkan berdiri kepada dia. Ala taro, tidakkah kamu melihat annaha la taqbalu alamatan ghairuha? Tidakkah kamu melihat bahasanya dia tidak menerima tanda selainnya? Ya kan? Tidak ada tanda isim sama sekali yang dia terima. Kecuali al-hadith an. Maka dia adalah alamat yang paling bermanfaat. Terakhir. Faidah. Al-ismu al-fi'l wal-harfu min nahiyatil isnadi. Al-ismu yusnadu wa yusnadu ilaihi. Qama zaidun wa zaidun qa'imun. Wal-harfu la yusnadu wa la yusnadu ilaihi. Wal fi'lu yusnadu wa la yusnadu ilaihi li'anna al musnad ilaihi la yakunu illa isman. Baik, Masya Allah. Faedah
tambahan ya, karena tadi pembahasannya musnad. Di sini ada faedah. Isim dan fiil serta huruf dari sisi penyandaran maka dia ada 3 bentuk. Pertama isim. Dia disandarkan kepadanya, dia disandarkan dan disandarkan kepadanya. Jadi isim itu bisa disandarkan dan bisa disandarkan kepadanya. Anda paham ini? Misalnya, koma Zaidun. Zaid berdiri. Berarti ini namanya apa? Zaid berdiri. Berarti apa ini? Ini disandarkan karena Zaid disandarkan koma padanya. Tak? Kemudian Zaidun qaimun. Ini dua-duanya. Musnad dan musnad ilai. Pokoknya kalau isim bisa disandarkan saja dan bisa disandarkan kepadanya. Anda paham ini? Kan gini. Ini Zaidun qaimun. Zaid bisa dikatakan musnad. Qaimun musnad ilai. Atau antum bilang Zaid musnad ilai. Qaimun musnad. Dua-duanya isim. Berarti isim itu bisa musnad dan musnad ilai. Itu kalau isim. Sementara al-harfu la yusnadu wa la yusnad ilai. Huruf tidak bisa. Tidak bisa disandarkan dan tidak bisa disandarkan kepadanya. Karena penyandaran itu antara 2 isim atau fiil dan isim. Penyandaran itu antara 2 isim atau fiil dan isim. Huruf tidak berlaku dalam penyandaran. Wal fi'lu, sementara fi'il yusnad. Kalau fi'il disandarkan. La yusnad ilai. Tidak disandarkan kepadanya. Coba untuk perhatikan itu contoh tadi. Koma Zaidun. Karena kan, koma kan disandarkan kepada Zaid. Tidak boleh Zaid antum sandarkan kepada koma. Anda paham ini? Itu fi'il. Li'annal musnad ilai. Karena namanya musnad ilai. La yakunu ilasman. Tidak boleh ada kecuali pasti dia berupa isim. Jadi ada musnad ilai. Isim bisa jadi musnad dan bisa jadi musnad ilai. Sementara huruf tidak bisa jadi musnad, tidak juga bisa jadi musnad ilai. Fi'il bisa jadi musnad, tapi tidak bisa jadi musnad ilai. Itu dia. Itu pembahasannya. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan nanti dengan tanda fi'il. Dengan tanda fi'il. Sudah selesai tanda isim. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.